Kata Nabi, laqad khasyitu ala nafsi, saya takut terhadap jiwaku, kata Rasulullah. Karena Jibril datang, iya, yang tidak pernah dilihat oleh Nabi SAW di Gua Hira, maka wajar takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang kajian Sirah An-Nabawiyah Khulasah Nurul Yakin. Kita masuk pada Bad'u Nuzulil Wahyi, bab tentang permulaan bagaimana diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata beliau, lamma balagha al-arba'in min umrih ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al-haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Kata penulis, kata beliau, ketika Nabi sallam berusia 40 tahun dari umurnya, maka Allah Subhanahu wa taala utus beliau sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, wada'iyan ilal haq, dan beliau mengajak manusia kepada hak bi'idnihi, dengan izinnya, wasirajan munira, dan memberikan penerangan kepada manusia. Wa qad budi'al wahyu birru'ya as-sadiqah, sesungguhnya wahyu itu dimulai dengan mimpi yang benar. Mulainya wahyu, kata beliau, Nabi sallam mula-mula adalah dengan mimpi yang benar. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdatihi, sesungguhnya Nabi sallam tidaklah Nabi sallam bermimpi di waktu tidurnya kecuali terwujud di dalam dunia nyata. Ya, ketika dunia nyata betul apa yang beliau lihat di dalam mimpi beliau tersebut. Summa nazala alaihi ruhul amin Jibril wa huwa yata'abbad fi ghar Hira. Kemudian setelah itu barulah Jibril turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah di Gua Hira. Jibril turun membawakan wahyu. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas ila shiratal mustaqim. Dan Jibril mengajarkan kepada Nabi sallam bagaimana membimbing manusia kepada jalan yang benar. Wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim, dan memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengikuti agama yang lurus. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang peristiwa bagaimana diturunkan wahyu kepada Nabi sallam sebetulnya dibahas secara terperinci di dalam Sahih Bukhari. Di awal-awal bab di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menjelaskan bagaimana sih wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bacakan hadisnya, kemudian
saya sebutkan faedah-faedah dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tersebut. Karena penulis di sini sebetulnya mengambil meringkas dari apa yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Maka kita bacakan hadisnya sembari saya sebutkan faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis Aisyah. Aisyah yang meriwayatkan ini. Kata Aisyah, annaha qalat, awwalu ma budi'a bi Rasulullah sallallahu min al-wahyi ar-ru'ya as-salih fi an-nawm. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaq as-subh. Summa hubbiba ilayil khala. Kata Aisyah, sesungguhnya pertama kali awal mulanya wahyu turun kepada Nabi adalah mimpi yang benar. Kenapa? Karena ru'yatul anbiya itu al-haq. Ru'yanya, mimpinya para nabi itu benar. Ya. Dan juga mimpi seorang mukmin itu juga benar. Kalau mimpinya para nabi itu pasti benar. Mimpinya seorang mukmin itu ada 3 macam. Ya. Ada mimpi seorang mukmin itu ru'yatus salihah, mimpi yang benar, mimpi yang bagus. Ada mimpi itu adalah mimpi yang jelek, ya, mimpi yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah adghasu ahlam, ya, ada bunga mimpi. Kalau ru'yatus salihah, mimpi yang benar, ya, itu ya, mimpi yang baik itu adalah benar. Mimpi yang baik itu pastilah benar. Mimpi yang baik itu seperti apa? Mimpi yang baik itu adalah yang mendatangkan ketenangan bagi orang yang melihatnya. Ya, orang melihatnya tenang, ya, hatinya tentram, itu mimpi baik. Dan itu boleh diceritakan kepada manusia. Boleh Anda ceritakan kepada manusia. Ada yang kedua jenis mimpi itu mimpi jelek. Ya, mimpi jelek. Ini tidak boleh diceritakan. Mimpi dikejar hantu misalnya bahari. Oh, ini pas Tuhan kan ada lagi Bang mimpi kayak gitu. Ya. Ya, lagi halus, ya, rencak mimpi dikejar hantu dan semisalnya, ya. Maka ini adalah mimpi yang jelek. Ya, mimpi yang jelek tidak boleh kita ceritakan. Kemudian yang ketiga adalah adghasu ahlam, bunga-bunga mimpi. Ya, bunga mimpi ini akibat kita menghayal sebelum tidur atau ada yang dipikirkan, ya, maka ini adalah bunga mimpi. Ya, sebelum guring, ya, memikirkan, ya, utang, ya. Akhirnya terbawa dalam mimpi, ya. Dia bingung cara melunasi utangnya, akhirnya dipenjara. Ya, maka ini adalah bunga mimpi. Ya, ini bukan mimpi jelek. Atau seseorang mimpinya mendatangkan ketenangan, senyum, ya, karena mimpi nikah lagi misalnya. Karena sebelumnya dia menghayal, ya, menikah, ya. Maka ini adalah bunga mimpi, ya. Berarti ini ru'ya solehah kada, ini bunga mimpi karena Anda menghayal sebelumnya. Ya. Jadi ibu-ibu jangan takut. Ya, oh bisa bucur nih abahnya kawin pulang. Ya, melihat dalam mimpi itu bisa jadi khayalan sebelum tidur. Ya, sehingga terbawa di dalam mimpi. Maka ru'yatu para anbiya, ru'yanya para nabi itu pasti benar. Ya, maka ru'ya anbiya itu hak. Maka Nabi sallam awal mula wahyu ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dalam bentuk mimpi. Ya. Maka banyak orang berdalil dengan peristiwa ini mengatakan bahwasanya dia dapat wangsit, dapat ilham lewat mimpi. Dan itu banyak kita dapat. Kenapa? Kata mereka boleh, ya, kita itu berdalil dengan mimpi. Ya, berdalil dengan Nabi saja dapat wahyu lewat mimpi. Maka kita juga boleh, kita mengikuti Nabi. Anda tidak sesuai dengan sunnah, kita mengikuti sunnah ini. Ya, kita dapat wahyu, ya, dapat wangsit dari mimpi, sehingga ini adalah metode keliru dalam beragama, ya, membenarkan sesuatu lewat mimpi, ya. Sehingga kadang-kadang sebahagian mereka itu ingin mengetahui hadis ini sahih atau tidak, lihat dalam mimpi dulu. Kalau mimpinya sahih, oh berarti hadisnya sahih. Ya, kalau mimpinya melihat hadisnya batil aja Nabi, hadisnya batil, maka ini bukan cara seperti ini beragama. Tentu beragama tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tetapi bagi Nabi Sallam, ru'ya itu, wahyu itu turun kepada Nabi dalam bentuk mimpi. Adapun seorang Muslim mengetahui syariat melewati Al-Quran dan as-sunnah, bukan lewat mimpi. Kemudian kata di dalam hadis ini, fakana
Nabi SAW tidaklah melihat mimpi kecuali seperti datang falak subuh. Ya. Kemudian setelah itu summa hubbiba ilail khala. Kemudian setelah itu Nabi SAW beliau ingin menyendiri, yaitu beribadah di goa Hira. Fa yatahannas fihi wa huwa ta'abbud al-layali zawatil adad. Kemudian Nabi SAW beribadah di Goa Hira beberapa malam qabla ayanzi'a al-ahlihi wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limisliha hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghar Hira. Kemudian Nabi SAW sebelum beliau pergi ke Goa Hira, beliau membekali diri beliau dengan bekalan. Kalau bekal itu habis, beliau pulang lagi ke rumah Khadijah, mengambil bekal lagi. Kemudian bertahanus lagi, beribadah lagi di Goa Hira. Sampai datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Dikatakan kata para ulama, kepalanya malaikat itu Jibril alaihissalam. Kepalanya malaikat itu adalah Jibril alaihissalam. Ya. Sebagian lagi mengatakan kepala malaikat itu adalah Israfil. Ya, tetapi para ahli ilmu mengatakan min ru'asail malaikah, dari kepalanya para malaikat adalah Jibril alaihissalam. Maka di antara tugas Jibril ini adalah menyampaikan wahyu. Ada seorang syekh pernah ditanya, "Syekh, Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Sekarang apa gawean Jibril?" Ya, Nabi kededa lagi ya, apa gawean Jibril? Ya. Maka ya kata wallahu taala alam. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tugaskan dengan tugas yang lain. Kita tidak tahu perkara gaib, dan ini juga tidak menyebabkan kita masuk surga atau neraka. Ikam tahu tugas Jibril, kada tahu ya, kada masuk neraka dan kada masuk surga. Yang penting Anda wajib beriman bahwasanya ada malaikat namanya Jibril alaihissalam. Di antara tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kemudian ya, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajahul malak faqal iqra. Qal ma ana biqari. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minul juhd. Kata Jibril alaihissalam, baca wahai Rasulullah. Kata Nabi, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Diulang oleh Jibril pertanyaan tersebut, baca wahai Rasulullah, ma ana biqari. Kata Nabi, saya tidak bisa baca. 3 kali Jibril mengulang hal tersebut. Ketika 3 kali Nabi tidak bisa, maka Jibril pun memeluk Nabi, didekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi merasa keletihan ketika didekap oleh Jibril alaihissalam. Summa arsalani. Kemudian Jibril pun melepaskan dekapannya. Kemudian faqala iqra. Bacalah wahai Rasulullah. Ma ana biqari. Maka Jibril pun mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian melepaskannya. Faqala iqra. Faqultu ma ana biqari. Kata Nabi, saya tidak bisa membaca. Maka didekap lagi oleh Jibril sampai 3 kali. Summa arsalani. Kemudian saya dilepaskan kembali dekapannya dari Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bacalah ya. Kata Jibril alaihissalam, bacalah wahai Rasulullah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, yang menciptakanmu dari segumpal darah, dan bacalah dengan Tuhanmu yang mulia. Kemudian faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaduh. Kemudian Nabi pun pulang dengan hati beliau, jantung beliau gemetar-gemetaran. Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi Jibril alaihissalam, Nabi disuruh oleh Jibril untuk membaca Iqra. Nabi tidak bisa. Sampai 3 kali didekap oleh Jibril alaihissalam. Kata para ulama, Nabi SAW itu emang tidak bisa baca. Nabi SAW tidak bisa membaca, dan Nabi SAW tidak bisa menulis. Ya, Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya beliau ummi. Ya, beliau Nabi yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Apakah Nabi bisa berhitung? Ulama berselisih. Ya, ulama sepakat Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi apakah Nabi bisa berhitung?
Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih adalah Nabi bisa berhitung dengan sederhana. Berhitung dengan hitungan yang sangat sederhana sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan, man sabbahallah salasan wa salasin, wa hamidallah salasan wa salasin, wa kabbarallah salasan wa salasin, fatilka tis'atu wa tis'ud. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bertasbih 33 kali, barang siapa yang bertahmid 33 kali, dan barang siapa yang bertakbir 33 kali, maka itu adalah 99, kata Nabi. Maka itu adalah 99. Maka kata para ulama, Nabi SAW bisa berhitung, tapi hitungan yang sangat sederhana, bukan secara detail. Dan itu tidak mengeluarkan kepada keumian beliau. Tidak mengeluarkan kepada keumian beliau. Karena di masyarakat kita juga orang bisa bertambah 1 tambah 1 2, itu tidak dikatakan orang itu bisa berhitung. Pas ditakuni 30 tambah 30 berapa? Nah, kada tahu. Tetap dianggap orang itu tidak bisa berhitung. Iya. Tetapi kalau hitungan yang sederhana, itu rata-rata sebagian orang kadang-kadang bisa. Makanya Nabi SAW bisa berdagang. Ya mengangsuli orang, ya berdagang apa macam. Ketika beliau di waktu masa muda. Kalau beliau kada bisa berhitung, ada kaum mengangsuli orang. Ya, tidak tahu ketika dikasihkan uang. Maka kata para ulama, Nabi SAW bisa berhitung, tapi hitungannya sangat sederhana. Adapun membaca, menulis, Nabi tidak bisa. Makanya ketika Nabi SAW disuruh baca oleh Jibril, kata Nabi, saya tidak bisa. Ma'ana biqari'in, sampai 3 kali. Di sini kata para ulama, sunnahnya ya diajari orang itu 3 kali. Ya diajari orang itu 3 kali, dididik 3 kali. Kalau seandainya 3 kali, pembabal kada kawa hanya boleh dipukul. Ya, makanya anak itu diajari 3 kali. Ya, maka orang tua itu tidak boleh dia memukul anak, ya, walaupun dalam rangka mendidik. Kalau seandainya belum sampai 3 kali, dan ini pendapat salah satu para ulama, mereka beristinbat dari kejadian ini. Ya, bahwasanya Nabi alaihissalam 3 kali diulangi oleh Jibril alaihissalam. Maka orang itu kalau sudah diulangi 3 kali, diajari 3 kali, ya kada paham-paham, maka kalau seandainya dia ingin memberikan sanksi, maka tidak ada masalah. Ya, memberikan sanksi tidak ada masalah. Tentunya sanksi ini diberikan sesuai dengan maslahat. Ya. Maka di sini Nabi SAW tidak bisa, sampai dilepaskan oleh Jibril. Kemudian Nabi pun pulang dengan ketakutan. Ya, kenapa? Karena datang makhluk yang aneh. Ya, di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi pun pulang, kata Aisyah, dengan penuh ketakutan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi pun masuk ke rumahnya Khadijah binti Khuwailid, ke istri beliau. Faqala zammiluni. Wahai Khadijah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selimuti aku. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw. Kemudian pun Nabi pun diselimuti sampai hilang rasa takut beliau. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam li Khadijah, wa akhbirha al-khabar, laqad khasitu ala nafsi. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Khadijah, wa akhbar al-khabar, dan Nabi pun memberitakan kepada Khadijah berita apa yang beliau lihat, yang beliau alami di Gua Hira. Kata Nabi, laqad khasyitu ala nafsi, saya takut terhadap jiwaku, kata Rasulullah, karena Jibril datang, ya, yang tidak pernah dilihat oleh Nabi SAW di Gua Hira, maka wajar takut, ya. Dan itu sifat basyariyah, sifat manusia yang takut. Maka tidak benar orang yang mengatakan anak kada takut napa-napa. Ya. Kada boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Ini keliru. Ya. Betul kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada takut namanya takut tabiat basyariyah. Ya. Antum takut misalnya di muka Utsman bin Affan ada serigala, ada macan. Ya. Anak kedua ini pergi ke masjid, kenapa? Karena takut. Ini bukan takut syirik. Ya, ini takut tabiat, ya, tabiat manusia. Maka Nabi pun juga tabiat beliau apa? Takut, ya. Ketika ada orang yang aneh datang, Jibril alaihissalam, maka kata beliau, wahai Khadijah, selimuti aku. Diselimuti oleh Khadijah, kemudian sampai hilang rasa ketakutan Nabi SAW. Nabi SAW memberitakan kepada Khadijah. Dan ini subhanallah cerdasnya Khadijah. Cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau tidak menanya Nabi, kenapa pian ini?
Tidak ditanya oleh Khadijah. Tapi Khadijah, beliau menghilangkan rasa takut Nabi dengan diselimuti dan tidak bertanya dan semacam itu. Kalau kita melihat orang lagi ketakutan, jangan ditakuni kenapa, ada apa. Ya, tambah hanya bertambah takut. Tetapi kalau antum melihat orang ketakutan, hilangkan rasa takutnya yang pertama. Ya, hilangkan rasa takutnya, dan itu yang dilakukan oleh Khadijah. Jangan orang takut kita tambah berkipuhan lagi, tambah takut lagi, kita yang tambah takut. Jadi orang yang takut ini bingung hendak mengadu kepada siapa. Yang diadu lebih takut lagi. Iya. Maka Khadijah alaihissalam ketika datang Nabi SAW, maka beliau hilangkan rasa takut. Baru setelah itu Nabi sendiri yang cerita. Apa kata Nabi SAW? Nabi menceritakan apa yang beliau lihat. Kemudian kata Khadijah, perkataan yang sangat indah. Ini contoh istri yang luar biasa. Kata Khadijah, wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, kata Khadijah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakanmu. Innaka latasirur rahim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah menyambung suatu rahim. Tidak mungkin orang sepertimu itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum. Sesungguhnya engkau membantu orang yang tidak mampu. Orang yang kesusahan engkau bantu. Dan engkau menanggung penderitaan mereka. Wa tuqrid dhaif. Engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau membantu, menolong orang. Maka tidak mungkin engkau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Khadijah menenangkan Nabi SAW dengan perkataan yang sangat indah. Dan ini kata para ulama, orang lagi ketakutan, lagi gelisah, tugas kita adalah menenangkan. Bukan tugas kita mengorek informasi, tapi tugas kita adalah menenangkannya. Maka kalau ada suami misalnya datang kepada istrinya lagi pusing, lagi sedih, lagi apa ya, jangan ditambahi kenapa yang terjadi. Iya. Pas suaminya berkisah, inya yang menangis bahalulung. Iya. Istrinya menangis bahalulung. Akhirnya suami sudah sedih, ya ditambah masalah dengan istrinya. Kenapa pian hanya aja berkisah kada berhari-hari dimamai istrinya pulang. Iya. Sudah sedih dimamai oleh istri. Maka Nabi SAW tidak, ya Khadijah tidak. Beliau menenangkan Nabi SAW dengan perkataan yang indah. Iya. Dan seperti itulah istri-istri para sahabat Nabi SAW. Mereka menenangkan suami mereka. Kemudian setelah itu kata Khadijah, fantalaqat bi Khadijah radhiyallahu taala anha hatta atat bihi Waraqah ibni Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha ya membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal ini adalah anak paman Khadijah. Ya, Waraqah bin Naufal ini adalah anak paman Khadijah. Dikatakan dalam hadis tersebut, wa kana imra'an tanassar fil jahiliyah. Beliau adalah seorang laki-laki yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, fayaktub minal Injil bil Ibraniyah masyaallah yaktub. Sesungguhnya Waraqah ini dia menulis kitab Ibrani, ya, menulis Injil dengan bahasa Ibraniyah. Karena ya, yang memuliakan ya, Injil itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Karena Nabi Isa itu berasal dari bangsa Yahudi. Ya, maka semua nabi yang Allah utus di muka bumi ini berasal dari bangsa Yahudi. Dan awal silsilah antara orang Arab dengan Yahudi adalah dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ibrahim ada keturunannya Arab, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ibrahim muncul keturunan Yahudi, yaitu dari keturunannya Ishak. Ya. Maka semua nabi-nabi itu keturunan dari bangsa Yahudi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan dari bangsa Arab. Dan ini juga salah satu kedengkian bangsa Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Kenapa tidak diutus Rasul yang terakhir dari golongan mereka? Ya. Maka Waraqah bin Naufal ini beliau orang Nasrani, menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Dan
Ya, yang orang-orang Nasara itu dia menjaga kitabnya juga. Ya. Orang Nasara zaman dulu juga mereka menjaga kitabnya. Ya. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menjaga kitab mereka Taurat. Ya, tidak menjaga kitab mereka Taurat. Maka yang menjaga kitab orang Yahudi siapa? Orang Nasara. Makanya di dalam Injil itu ada perjanjian lama, itu maksudnya adalah Taurat. Perjanjian baru itu adalah maksudnya adalah Injil. Yang menjaganya adalah orang Nasara. Maka kata Khadijah bahwasanya dibawa Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal. Beliau adalah seorang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Dan sebagaimana yang pernah ulun jelaskan di awal-awal, bangsa Arab itu banyak ibadahnya. Ada beribadah menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, banyak ibadahnya. Dan di antara mereka ada yang masih beragama Nasrani dalam agama yang lurus. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal ini. Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan wa kana syaikhan kabira qad amiya. Waraqah ini adalah syekh yang tua dan buta. Ya, beliau tua dan buta. Qalat lahu Khadijah. Maka Khadijah pun berkata, "Ya ibnu ammi, wahai anak pamanku. Isma min ibni akhik. Dengarkan dari anak saudaramu." Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah pun berkata, "Ya ibna akhi, madza tara?" Kata wahai Waraqah, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbar Rasulullah khabran ma ra'a. Maka Nabi pun memberitakan kepada Waraqah apa yang beliau lihat di Gua Hira. Kemudian berkata Waraqah, "Hadan namus." Kata Waraqah, ini adalah namus. Ya. Namus itu di dalam bahasa Ibrani adalah seseorang yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu. Hada an-namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Sesungguhnya ini adalah namus sebagaimana Allah utus dia juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian kata Waraqah, "Ya laitani fiha jaz'a." Kata Waraqah, alangkah ruginya aku, kata beliau. "Laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka." Kata Waraqah, andai saja aku hidup ketika kaummu wahai Rasulullah mengeluarkan kamu dari kampungmu. Faqala Rasulullah sallam, "Awa mukhrijihum?" Kata Nabi sallam, "Apakah mereka akan mengusirku dari kampungku?" Kata Waraqah, "Na'am." Iya. "Lam ya'ti rajulun qat bimisli ma ji'ta bihi illa udi." Kata Waraqah, tidak ada satu manusia pun yang datang seperti yang engkau bawa kecuali dia akan diganggu, akan diusir dari kaumnya. Kemudian wa in yudrikuni yaumaka ansaruka nasran muazzara. Summa lam yanshub Waraqah an tufiya wa fatar al-wahyi. Kata Waraqah, kalau seandainya pada hari itu aku masih hidup di mana kaummu mengusirmu, niscaya kata Waraqah, saya akan bela kamu. Nasran muazzara, saya akan tolong engkau. Kemudian tidak berapa lama setelah itu, ya, Waraqah meninggal dunia dan terputus masa wahyu. Maka ini cerita yang lengkap yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Maka Nabi SAW ketika datang Jibril datang kepada Khadijah memberitakan, kemudian Khadijah membawa Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal. Setelah itu Nabi SAW barulah tenang hati beliau. Para ulama Bapak Ibu berselisih ya, kapan wahyu ini diturunkan. Setelah mereka sepakat ketika usia Nabi usianya 40. Tapi mereka berselisih bulan apa? Ya, bulan apa diturunkan? Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya diturunkan pada bulan Rabiul Awal. Diturunkan wahyu Al-Qur'an kepada Nabi SAW di bulan Rabiul Awal. Banyak ulama mengatakan bahwasanya diturunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Wahyu yang diturunkan, yang diwahyukan Jibril alaihissalam kepada Nabi itu pada bulan Ramadan. Berdasarkan keumuman ayat suci Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Sesungguhnya pada bulan Ramadanlah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kemudian ulama sepakat bahwasanya wahyu ini diturunkan itu pada hari Senin. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallam, itu terjadi pada hari Senin. Ya, hal ini didasari hadis Abi Qatadah. Kata Abu Qatadah, anna Rasulullah sallam su'ila an siyami yaumil isnain. Kata Abu Qatadah, sesungguhnya Nabi sallam pernah ditanya tentang hari Senin, puasa pada hari Senin. Faqal dzaka yauma wulidtu fihi wa yauma unzila alayya fihi. Kata Qatadah, kata Nabi sallam, sesungguhnya pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu pula wahyu diturunkan. Maka kata para ulama, peristiwa datang Jibril alaihissalam itu terjadi pada hari Senin. Kemudian terjadi pada bulan Ramadan, sebagaimana kebanyakan para ulama tarikh menyebutkan demikian. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa ini, peristiwa diturunkannya wahyu kepada Nabi sallam, maka banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Ya. Di antara faedah yang kita bisa ambil di dalam ini adalah tentang Allah Subhanahu wa taala memulai menurunkan wahyu dengan menurunkan ya surah Al-Alaq. Allah katakan Iqra, bacalah. Ya. Maka yang dimasukkan bacalah di sini adalah dengan ilmu. Maka kata para ulama ini melambangkan bahwasanya agama Islam ya erat kaitannya dengan ilmu. Maka ya, wahyu dibuka dengan ilmu. Ini menunjukkan tingginya ilmu di dalam agama Islam. Dan ilmu itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, kadang di masyarakat kita itu punya persepsi semacam ini. Menuntut ilmu itu untuk kelanakan. Ya, di masyarakat kita punya persepsi menuntut ilmu itu kelanakan. Kalau sudah tua, usia 60, 70 kan perlu lagi menuntut ilmu. Ya, sudah cukup dia belajar di sekolah. Maka ini persepsi yang keliru dalam masalah ilmu. Karena dia menganggap dia itu tidak butuh dengan ilmu. Dia menganggap bahwasanya kehidupannya ini tidak membutuhkan ilmu. Padahal ini salah besar. Kita itu butuh dengan ilmu. Dan subhanallah, ada perkataan yang menarik dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ya, ketika menafsirkan tentang berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, itu mereka menyembah berhala Yagus, Ya'uq, Nasra, ya, Lat, ya, mereka menyembah itu disebabkan kata Ibnu Abbas, orang menyembah itu dulunya mereka tidak menyembah. Tapi kenapa mereka menyembah? Akibat mereka jauh dari ilmu. Ganti generasi, ya, makin jauh dari ilmu. Datang generasi berikutnya makin jauh dari ilmu. Akhirnya apa? Dia menyembah berhala tersebut yang asalnya dulu sebagai momentum kenang-kenangan saja. Tapi akibat dia jauh dari ilmu, akhirnya dia menyembah berhala tersebut. Ibnu Abbas punya komentar dalam masalah ini. Ini menunjukkan, ya, orang yang jauh dari ilmu itu dekat dengan kesyirikan. Orang yang jauh dari ilmu agama itu dekat dengan kesyirikan. Dan orang yang dekat dengan ilmu, ya, dia jauh dari kepada kesyirikan. Kebalikannya, orang yang dekat dengan ilmu berarti dia dengan sendirinya dia menjauhi kesyirikan. Tapi orang yang jauh dengan ilmu maka dia dekat dengan kesyirikan. Maka Anda lihat, orang yang melakukan kesyirikan rata-rata orang yang jahil. Orang yang tidak mengerti, datang ke dukun, menyembelih sesuatu, menganukan sesajian, ya, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya akibat mereka jauh dari ilmu. Nah, ini dahsyatnya ilmu. Ya, maka ilmu itu sangat penting. Ya, ilmu itu dengan sendirinya menjauhkan kita daripada kesyirikan. Maka orang berilmu, ilmu itu yang mendidik kita, yang menggiring kita. Ya. Hatta orang itu mungkin tidak ikhlas dia menuntut ilmu. Mungkin di awal-awal dia tidak ikhlas. Tapi ilmu itu membentuk pribadinya menjadi ikhlas. Ya. Yang penting dia terus menuntut ilmu, maka ilmu itu membentuk karakternya menjadi orang yang baik. Maka manusia itu selama dia menuntut ilmu pastilah berada dalam kebaikan. Iya, pastilah dia berada dalam kebaikan. Kemudian
Di antara faedah, ya, dari peristiwa ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat Iqra dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ilmu itu dengan iman, ya. Ya, karena dengan ilmu, ya, seseorang mengetahui kebenaran, ya. Dengan iman, ya, seseorang, ya, dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu dan iman itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Anda tidak mungkin bisa beriman kepada Allah dengan iman yang benar kalau Anda tidak memiliki ilmu. Anda tidak mungkin mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau Anda tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara ilmu itu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membawa ketenangan, ilmu yang tidak membawa rasa takut kepada orang yang mencarinya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari peristiwa Nabi SAW ketika didatangi Jibril alaihissalam, bahwasanya orang yang memiliki masalah, apa saja masalah, maka jangan dia sembunyikan masalahnya, maka ceritakan, ya. Maka jangan Anda tutupi. Ada masalah yang mengganggu di hati Anda, jangan Anda tutupi, maka ceritakan kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah Anda, bukan kepada yang lainnya, kepada siapa-siapa, tapi ceritakan kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah Anda. Kebanyakan orang banyak masalah tidak dia ceritakan, akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Maka ini keliru. Kalau Anda punya masalah apa saja, maka jangan Anda tanggung sendiri masalah tersebut, maka ceritakan kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah Anda. Tentunya setelah Anda bermunajat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak, ya, orang itu, ya, terbebani dengan masalah yang dia dapatkan tanpa dia ceritakan. Dan padahal masalahnya sepele, ya, tetapi dia tidak mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan orang itu bercerita kepada orang yang dia lihat bisa memberikan solusi, itu ia mengurangi beban yang ada di dalam hatinya. Kemudian di antara faedah pula yang kita ambil dari peristiwa ini adalah, ya, bahwasanya akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik itu menyelamatkan seseorang dari perkara yang jelek. Dan itu tercermin dari perkataan Khadijah. Khadijah alaihissalam mengatakan, la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa Khadijah beristinbat demikian? Khadijah berkesimpulan demikian karena Khadijah tahu bahwasanya Nabi SAW memiliki akhlak yang baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencelakakannya. Maka kata para ulama, akhlak yang mulia itu melindungi orang dari perkara yang jelek, ya. Kalau Anda punya akhlak mulia, preman pun kada wani memukul pian, ya, karena tegaannya. Hendak aku palaki kayak senyum aja orangnya ini, ya, salam lawan aku, ya, ya, bahkan kadang-kadang, ya, aku kada dijulunginya duit. Akhlak yang mulia itu menjadikan orang itu terhindar dari sifat-sifat yang atau marah bahaya. Kadang kita itu dapat sesuatu yang tidak enak, entah itu dari perkataan orang, entah itu dari sikap orang, akibat akhlak kita yang tidak baik. Dan Anda perhatikan, orang yang memiliki akhlak yang tidak baik musuhnya banyak, ya, musuhnya banyak. Kalau berpender menyakiti orang, ya, kalau duduk pasti ada saja tindakannya yang menyakiti orang yang di sampingnya, ya. Maka orang semacam ini musuhnya banyak. Dan sebaliknya, orang yang memiliki akhlak yang mulia maka disukai oleh banyak orang, dan tidak ada orang yang tidak suka dengan akhlak. Siapapun itu, sebencinya dengan Anda, kalau Anda memiliki akhlak yang mulia, maka Anda akan dicintai oleh orang, walaupun itu musuh Anda, ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Khadijah ini, boleh memuji manusia di hadapannya kalau seandainya pujian itu benar. Khadijah di sini memuji Nabi SAW,
Ya. Padahal ada sebagian riwayat kata Nabi sallam, "Idza ra'aitum al-maddahin fahsu fi wujuhim at-turab." Kata Nabi sallam, jika kalian melihat orang yang memuji kalian di hadapan kalian, maka lempar debu, lempar tanah di hadapannya. Ini maksudnya dilempar tanah ini kalau dia memujinya secara yang batil. Artinya sifat yang dia sebutkan kepada Anda tidak ada. Ya, misalnya, Masya Allah, pian ini orang baik benar, penyembahyang, pian ini luar biasa, sembahyang tahajud, puasa Senin Kamis, padahal Ramadan jadinya kada puasa, ya sembahyang aja tidak, memujinya batil. Maka ini yang dimaksud Nabi dilempar pakai tanah. Tetapi kalau pujiannya betul, ya maka tidak mengapa. Maka memuji di hadapan orang itu pada asalnya ya itu tidak mengapa kalau seandainya yang dipuji di hadapan tersebut tidak membawa dia kepada riya, tidak membawa dia kepada sombong. Maka tidak mengapa disebutkan pujian tersebut di hadapan orang, dan juga pujiannya benar, bukan pujiannya palsu. Tapi kalau seandainya pujiannya palsu, tidak benar, ini yang disuruh oleh Nabi dilempar apa? Tanah ya. Jadi ya jangan sekali-kali antum ada orang memuji antum di dalam hadis dilempar tanah, diambilkan tanah misalnya. Ya tidak demikian. Ya, tetapi kalau pujian itu tidak benar dan atau pujian tersebut membawa kita kepada sifat yang tidak baik, tidak ikhlas, menjadikan kita sombong dan semisalnya, maka ya jangan dipuji di hadapannya. Dan Khadijah di sini memuji Nabi SAW tujuannya untuk menenangkan Rasulullah SAW. Kemudian terakhir, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau kata Warakah akan diusir. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada orang berdakwah itu pastilah memiliki musuh. Nabi SAW kurang apa akhlaknya, beliau mempunyai musuh. Tentunya orang yang berdakwah dengan al-haq pastilah punya musuh. Pastilah punya musuh. Kalau manusia terbaik di muka bumi saja itu ada musuhnya, maka orang di bawahnya lebih-lebih lagi memiliki musuh, dan itu sunnatullah. Dan seorang muslim jangan dia berkecil hati. Kalau ada orang yang memusuhinya, memusuhi dakwahnya, maka dia jangan berkecil hati. Kenapa? Karena dia ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu ya akan bersama orang-orang beriman. Penolong Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Anda menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berkecil hati dan jangan tertipu dengan jumlahnya banyak. Kadang orang itu merasa sedih dengan sedikitnya ada yang mengikutinya. Ya, maka kata Allah, la taghtar, ya, kita jangan tertipu dengan kebanyakan manusia, karena kebanyakan orang itu kadang-kadang berada di dalam kesalahan. Yang jadi ukuran kita, yang jadi standar kita adalah kebenaran. Ya. Selama kita mengikuti kebenaran, mengikuti al-haq, maka kita adalah berada ya di dalam golongan yang selamat, berada di dalam golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus diyakini oleh orang-orang yang berjalan di atas sunnah, tidak mungkin dia hidup di muka bumi ini tidak memiliki musuh. Pasti ada orang yang tidak senang dengan dakwah sunnah. Pasti ada di sana orang-orang yang benci dengan kita. Pasti di sana ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah kita. Yang penting kita ini terus berdakwah, terus beribadah, menjalankan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka itu luar biasa membikin orang di sekitar kita itu ya benci, membikin orang di sekitar kita itu kepanasan. Kenapa? Karena tidak ada sunnah yang Anda jalankan, sunnah yang Anda hidupkan, ya, maka dengan sendirinya Anda mematikan bid'ah di sana. Ya. Sunnah yang kita jalankan, maka dengan sendirinya Anda mematikan bid'ah. Kadang-kadang bid'ah itu sesuatu yang tidak sejalan dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Kadang-kadang Anda bisa mematikannya dengan Anda menjalankan sunnah. Ya, dengan Anda menjalankan sunnah, maka yakini segala sesuatu yang Anda jalankan sunnah Nabi SAW, maka ada bid'ah yang Anda matikan. Karena tidak mungkin sunnah dan bid'ah itu bersatu. Anda menjalankan sunnah, berarti ada bid'ah yang Anda matikan. Sebaliknya, ada orang yang menghidupkan bid'ah, berarti ada sunnah yang dia matikan. Iya, berarti ada sunnah yang dia matikan. Maka ketika Anda menghidupkan sunnah, berarti ada bid'ah yang Anda matikan di sini. Maka orang-orang di luar sana berusaha Anda itu disibukkan agar tidak menjalankan sunnah. Ya, Anda disibukkan bagaimana caranya orang ini tidak bisa menjalankan sunnah. Kenapa? Karena Anda ketika Anda menjalankan sunnah itu dengan sendirinya Anda mematikan bid'ah. Makanya
kebanyakan bid'ah itu yang dilontarkan oleh orang, kebanyakan itu nggak perlu dibantah sebetulnya. Ya. Kenapa? Dengan kita menjalankan sendiri sunnah-sunnah di dalam kehidupan sehari kita, di hadapan masyarakat, dengan sendirinya kita mematikan banyak bid'ah yang ada di sekitar kita. Ya. Maka intinya hidupkan sunnah tersebut. Ya, maka Anda jangan sampai langkah Anda terhalang oleh sebagian orang sehingga itu yang dia inginkan. Anda disibukkan dengan perkara lain, disibukkan dengan membantahnya, disibukkan di medsos membantah dia ini, kada sing tuntungan, ya. Akhirnya kada sembahyang subuhnya terlambat, ya. Kada sembahyang tahajud dan seterusnya, ya. Disibukkan di medsos, Instagram, Facebook, TikTok, semuanya, ya. Dia berdebat dan seterusnya. Maka itu yang mereka inginkan, agar Anda tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka mudah sekali simpelnya untuk mematikan bid'ah itu jalankan sunnah, sudah selesai. Anda jalankan sunnah, Anda tampilkan sunnah tersebut di hadapan masyarakat, ya, Anda contohkan di hadapan orang, maka dengan sendirinya Anda mematikan banyak bid'ah. Kalau kita nggak bisa berdakwah dengan lisan kita, dengan lisan kita mengajak orang kepada yang baik, maka kita berdakwah dengan perbuatan kita. Kita berdakwah dengan perbuatan kita memelihara sunnah, memelihara jenggot, tidak isbal, ya. Kita ketemu orang kita salam, kita menyapa sama orang kita berlemah lembut, ya. Ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kanan dan seterusnya. Sunnah-sunnah itu yang kita tegakkan di hadapan manusia, maka dengan sendirinya kita akan mematikan banyak bid'ah. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan, kalau yang mau bertanya. Baik. Bacalah, aku terus membacakan. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW itu melihat kitab itu membaca. Apakah itu betul? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Pertama, Jibril tidak membawa kitab, ya, tetapi Jibril membacakan ayat di dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Nabi, Jibril menyuruh baca yang seperti aku baca. Karena membaca itu tidak mesti melihat dari kitab. Bisa membaca itu mengikuti apa yang saya baca. Maka ya tidak mesti ketika kita menyuruh orang membaca, Jibril membawa kitab. Dan Al-Quran tentu tidak dikumpulkan pada masa Jibril alaihissalam. Ya, Al-Quran itu dikumpulkan nanti setelah Nabi SAW meninggal. Ya, Al-Quran barulah dikumpulkan dan rampung pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu tidak menunjukkan kejadian itu Jibril alaihissalam yang membawa kitab kemudian Nabi mengikuti apa yang dibaca oleh Jibril dari kitab, tidak. Tetapi Jibril tidak membawa apa-apa, tetapi menyuruh Nabi mengikuti apa yang beliau ucapkan. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Yang bertanya? Ya, silakan. Ini kan kita kan ada masalah nih, ceritakan lawan bini ini kan lawan istri. Tapi misalkan kalau ada solusi lawan bini ini lebih baik kita diam aja kalau bisa. Baik, beliau menanyakan kalau kita ada masalah lebih baik diceritakan dengan bini. Kalau misalnya bininya kadang memberikan solusi, misalnya tahu nih bini ini kalau diceritakan malah kita disarikinya misalnya. Iya. Apakah diceritakan ataukah tidak, ataukah diam? Maka pertama, tidak semua masalah juga kita ceritakan dengan istri. Ya, karena ada masalah itu yang mungkin ya diceritakan dengan istri, disampaikan. Ada juga mungkin masalah yang mungkin tidak cocok dikonsumsi oleh istri kita. Maka dilihat masalahnya, ya, dipilah-pilah. Ada masalah kira-kira yang kita ceritakan, mudah-mudahan dia punya solusi. Ya, mungkin ada juga masalah yang tidak perlu kita ceritakan. Ya, artinya tidak semua masalah itu kita ceritakan dengan istri kita, tetapi kita cari orang yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kalau istri kita bisa menyelesaikan masalah, maka alhamdulillah ceritakan. Ya, atau ingin berbagi beban hidup misalnya, ya dia ceritakan kepada istrinya, maka tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau seandainya dia ceritakan malah istrinya ini menjadi down misalnya, ya dia ceritakan, ya anak punya hutang, ini rumah ini mau disita orang misalnya, ya kemudian malah istrinya menjadi stres dan semisalnya, yang akhirnya dia cuma hanya memikirkan utang, istrinya stres masuk rumah sakit, membiayai pulang istrinya, ya mengeluarkan duit dan seterusnya. Maka dipilah-pilah cerita itu. Ada yang dikonsumsi, bisa dikonsumsi oleh istri, ada yang tidak. Sama juga
seorang wanita juga jangan berusaha kadang-kadang itu ingin mencari tahu ya apa yang terjadi pada suaminya. Kadang-kadang sebagian akhwat itu minta apa saja ingin diceritakan di kantor, ya, apa yang terjadi dan seterusnya, ya. Maka juga keliru juga, ya, karena tidak semua masalah itu kita konsumsi. Intinya kalau masalah itu meningkatkan iman Anda, maka Anda minta sama suami Anda untuk diceritakan. Tapi kalau masalah itu tidak meningkatkan iman Anda, ya, tidak bermanfaat dan juga tidak menimbulkan mudarat, ya, Anda tahu tidak mengapa, tidak tahu juga tidak mengapa, maka tidak perlu Anda sibukkan diri Anda kepada hal-hal yang demikian. Maka sibukkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Enggak. Iya, jazakumullah khair. Iya, sampai beliau wafat Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan itu sebagai bukti mukjizat. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi bisa membaca dan bisa menulis, orang-orang kufar Quraisy punya celah bahwa Quran itu apa? Hasil karangan Nabi, hasil bacaan Nabi dari kitab-kitab yang terdahulu. Ya, makanya dia bisa menyebutkan demikian. Tapi Nabi tidak bisa membaca, Nabi tidak bisa menulis. Maka itu menunjukkan mukjizat Al-Quran. Kok bisa Nabi mengungkapkan sebuah ungkapan yang luar biasa, ya, sebuah ayat yang luar biasa yang tidak ada tandingannya dalam bahasa Arab, padahal beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka ini sehingga mukjizatnya itu luar biasa pada masa itu. Makanya orang-orang kafir Quraisy tidak punya celah untuk menjatuhkan Nabi kecuali dengan diejek Rasulullah dan disiksa. Dengan dikatakan majnun, Nabi orang gila, sahir, dikatakan Nabi penyihir, ya, kadzab, dikatakan Nabi seorang pendusta. Karena mereka tidak bisa menuduh bahwasanya itu karangan Rasulullah SAW, sedangkan Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya orang-orang di luar Islam pun juga tidak bisa menuduh Rasulullah SAW, ya, itu adalah diambil dari kitab-kitab terdahulu. Ya, karena Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wallahu taala alam. Baik. Tidak ada al-fatrah. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Iya, sebagian ulama berdalil pada masa itu masih ada orang berada dalam Hanifiyah, ya, berada dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam, berada dalam agama yang lurus. Makanya banyak orang-orang Quraisy pada saat itu masih berada dalam agama yang lurus. Mereka tidak menyembah berhala. Dan sebagaimana yang ulun jelaskan minggu kemarin, ya, karena pertama kali yang membawa berhala itu adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Ada sebagian orang mengikutinya, ada sebagian orang yang tidak mengikutinya. Sehingga pada masa Nabi SAW sebelum Nabi diangkat, ya, itu masih ada Hanafiyah, orang yang beragama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya berdasarkan ini kata para ulama tidak ada namanya ahlul fatrah. Sehingga kenapa sebagian ahlul ilm, ya, para ulama mengatakan bahwasanya bapak Nabi, ibu Nabi di neraka, ya, dan sebagian orang mengatakan bahwasanya keduanya di surga karena adalah ahlul fatrah. Maka dibantahkan dengan kejadian ini bahwasanya pada masa itu masih ada, ya, orang beragama Hanifiyah, berada dalam agama yang lurus. Adapun ahlul fatrah adalah sebuah masa di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi dan tidak mengutus seorang rasul. Jadi di masa itu vakum, tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Maka ahlul fatrah ini kata para ulama nanti di hari kiamat kelak dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji. Kalau dia lulus ujiannya maka dia akan masuk surga. Maka kalau dia tidak lulus ujiannya maka dia akan masuk neraka. Seperti apa ujiannya wallahu taala a'lam. Itu perkara yang gaib, ya. Maka ahlul fatrah itu nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik. Ya, silakan. Iya, agama Nasrani yang lurus zaman dahulu mereka menyembah Allah, tidak menyembah Nabi Isa. Jadi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena semua agama Nabi itu sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua agama Nabi itu semuanya sama, yaitu tauhid. Yang mentauhidkan Allah, tidak mensekutukannya. Maka itu ciri khas
semua nabi yang Allah utus ke muka bumi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Warakah, ya, agama yang lurus dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Ya, seperti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Wallahu taala alam. Baik. Saya kira cukup ya. Kita tutup dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.